Pembelajaran yang aman, efektif, dan menyenangkan pada masa pandemi COVID-19. Lebih dari 1,5 tahun kita melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar dari rumah atau BDR. Persoalan yang banyak dihadapi oleh siswa adalah bosan. Yang kedua, siswa susah menyerap materi pembelajaran, sehingga pembelajaran itu menjadi tidak efektif karena siswa tidak terlibat. Bahkan banyak guru menghadapi persoalan mengajak siswa membuka kamera pun akan sangat susah. Bagaimana jika pembelajaran nanti dilaksanakan secara tatap muka dan atau juga ada yang BDR? Tentu yang paling pokok adalah siswa itu merasa aman, siswa itu selamat. Nah, tidak hanya cukup siswa merasa aman dan selamat ketika pembelajaran tatap muka, tetapi juga harus efektif dan di sini ada unsur menyenangkan. Karena itu pada kesempatan ini saya akan men-sharingkan bagaimana desain pembelajaran yang aman, efektif, dan menyenangkan pada masa pandemi COVID-19. Baik itu yang dilaksanakan secara tatap muka maupun juga online. Nah, belajar aman, menyenangkan, dan efektif itu hal yang sangat amat penting, Bapak Ibu, rekan-rekan guru, dan orang tua. Kalau kita bicara mengenai aman, sebenarnya lebih pada sehat. Aman dalam arti sehat, karena itu sekolah harus memastikan kebersihan dan kesehatannya. Dan karena itu ada protokol kesehatan yang harus dilaksanakan dengan sangat ketat. Jika protokol kesehatan itu lemah, pasti tidak sehat dan itu tidak aman. Nah, untuk membuat protokol kesehatan dilaksanakan dengan sangat ketat, itu butuh yang namanya teamwork, tim kerja. Di sini nanti akan saya sharingkan bagaimana tim kerja itu bisa bekerja berdasarkan standar operasional. Nah, ini adalah protokol kesehatan yang selalu kita gaungkan, memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, kebiasaan antri, tidak berkerumun atau menjauhi kerumunan, dan menghindari mobilitas. Ini tampaknya sederhana, tetapi banyak hal tidak disiplin dengan ini. Karena itu maka jika nanti PTM, pembelajaran tatap muka dilakukan, ini menjadi sebuah pembiasaan yang harus dilakukan dan membangun karakter, membangun tata perilaku baru dalam diri anak-anak. Ini sangat amat penting. Sesungguhnya orang tua tidak perlu takut anaknya belajar tatap muka sejauh sekolah bisa memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dan perilaku berdasarkan standar operasional yang profesional dan prosedural. Nah, kebersihan kelas ini penting karena setiap hari kalau pembelajaran tatap muka, kelas harus dibersihkan sehingga keadaan kelas yang bersih memotivasi siswa belajar. Demikian juga jika siswa itu belajar dari rumah. Kebersihan lingkungan kamar ruang yang dipakai oleh anak belajar itu harus terjamin supaya tetap bersih dan sehat. Nah, untuk memastikan amannya, maka sekolah harus mempunyai SOP. Di sini saya mempunyai 11 SOP, standar operasional masuk area sekolah, standar operasional rapat, standar operasional pembelajaran tatap muka bagi siswa. Yang keempat bagi guru, SOP piket, SOP penyambutan siswa keenam. Ketujuh SOP pembagian rapor, kedelapan SOP penggunaan aula dan musyola, ke-9 SOP security, ke-10 SOP UKS, dan 11 SOP keadaan darurat. Nah, untuk memastikan SOP ini berjalan, maka ada satuan tugas COVID-19 di satuan pendidikan. Tentu penanggung jawabnya itu adalah kepala sekolah. Ketuanya bisa diangkat dari wakil bidang kesiswaan, sekretarisnya dari bidang kurikulum, dan seterusnya. Di situ ada 3 tim yang bekerja, yaitu tim yang memastikan proses pembelajaran berjalan lancar, efektif, baik yang tatap muka maupun PDR. Lalu yang kedua ada tim yang memastikan bahwa lingkungan sekolah itu aman, bersih, sesuai dengan prosedur SOP prokes tadi.
Dan yang ketiga adalah tim pelatihan untuk siswa. Nah, ini di SK-kan oleh kepala sekolah dengan job description. Saya tidak akan paparkan di sini karena nanti terlalu panjang. Lalu bagaimana pembelajaran yang aman itu bisa efektif? Kalau kita bicara mengenai efektivitas pembelajaran, ada 4 faktor penentu di dalam menentukan keefektifan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah kompetensi guru. Kompetensi guru ini guru mempunyai kompetensi profesional, pedagogi, dan kepribadian. Artinya demikian. Kalau guru fisika itu harus menguasai keilmuannya. Kompetensi dasar yang menjadi prasyarat dia harus tahu yang ini diajarkan pada masa pandemi. Dan kenapa kompetensi ini menjadi kompetensi prasyarat dia harus tahu. Sementara pedagogi adalah bagaimana guru mempunyai kemampuan how to delivery-nya, bagaimana memberikan, menyampaikan materi itu sehingga bisa diserap oleh siswa dengan baik. Dan tentu ini sangat dipengaruhi juga oleh kompetensi kepribadian dan sosial. Biasanya guru yang mempunyai kepribadian yang asik, dia akan menyampaikan pembelajaran dengan asik. Maka di sini guru harus mengembangkan, membangun, mengolah kepribadiannya. Sehingga sangat menarik bagi siswa. Yang kedua adalah sarana pendukung, IT, buku, dan seterusnya. Yang ketiga, kondisi mental atau psikologi siswa. Maka ini juga perlu dipastikan siswa yang belajar dari rumah maupun pembelajaran tatap muka mempunyai kondisi mental yang positif, yang aman, yang nyaman, menyenangkan, atau istilahnya well-being. Well-being. Nah, di sekolah itu kan ada wali kelas, ada guru bidang studi. Itu tugas pokoknya selain menyampaikan materi pembelajaran adalah mendampingi kondisi mental siswa agar dalam kondisi well-being itu. Dan kalau Anda di sekolah ada guru bimbingan konseling, ini bisa dimaksimalkan. Dan yang keempat adalah metode pengajaran. Metode pengajaran ini sangat ditentukan oleh situasi, oleh materi, dan daya tangkap siswa. Karena itu maka tidak semua kompetensi dasar menggunakan metode yang sama. Disinilah dituntut kreativitas guru, saudara. Faktor penentu ini harus didukung dengan pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana pembelajaran itu bisa menyenangkan? Itu bisa menggunakan berbagai macam aplikasi atau platform, misalkan Mentimeter, Slido, Padlet, dan seterusnya. Guru harus mampu mempunyai salah satu di antaranya itu, sehingga ketika melakukan pembelajaran bisa menggunakan secara interaktif seperti Padlet, Miro, Slido, Mentimeter, dan seterusnya. Nah, afirmasi kompetensi guru, saya yakin bahwa setiap sekolah mempunyai guru yang kompeten di dalam kompetensi pedagogi, profesional, dan kepribadian tadi. Tetapi ini pun tidak bisa diandaikan, karena itu maka untuk melihat kompetensi guru ini, kepala sekolah, satuan pendidikan, atau guru bisa meneropong dari RPP dan silabus yang dibuat. Kita tahu di era pandemi ini, masa darurat khusus ini, KD yang diajarkan adalah KD prasyarat. Setiap guru harus mengetahui KD prasyarat, KD yang paling pokok. Dan itu diformulasikan ke dalam RPP yang operasional. Bagaimana RPP operasional saya nggak akan bicara di sini karena terlalu panjang. Berikutnya adalah pentingnya supervisi akademik. Karena tanpa supervisi akademik, kita tidak bisa memastikan proses itu berjalan sesuai dengan RPP. Tanpa supervisi akademik, kita tidak akan tahu hal mana pada guru itu yang bisa ditingkatkan. Tanpa supervisi akademik, kita tidak akan tahu apakah proses pembelajaran itu sesuai dengan maksud tujuan pembelajaran. Dan karena itu, di dalam supervisi itu terjadi sebuah proses pembelajaran dari guru, oleh guru, dan kepada guru. Biasanya kami mendesain supervisi ini nggak hanya kepala sekolah, tetapi juga guru lain. Dan saling mensupervisi. Selain itu, guru juga harus mampu menetapkan KKM. KKM yang rasional sesuai dengan situasi siswa, kelasnya. Karena itu tidak semua KD KKM-nya sama. Jadi KKM itu variatif sesuai dengan kompetensi dasarnya. Nah, guru harus mampu mengelola itu
sehingga di dalam proses pembelajaran menjadi efektif dan menyenangkan.